apa yang membuatmu khawatir? Ini mungkin setiap hari kita mungkin ngalamin ya Bapak Ibu ya. Mungkin sometimes kita khawatir gitu, tapi malam hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang kekhawatiran ini, supaya hidup kita nggak terganggu ya. Nah Bapak Ibu, kita tanya dulu nih sama Coach Wati. Selamat malam Coach. Selamat malam, shalom semuanya, apa kabar? Semua sehat-sehat ya, yang penting terus sehat ya, dan terus maju dalam nama Tuhan Yesus. Amin, thank you Coach. Coach, mau tanya Coach, apa sih Coach hal-hal yang bisa membuat kita tuh mudah khawatir Coach? Ya, ini memang kekhawatiran ini paling sering menjangkiti semua kita ya. Jadi boleh dikatakan khawatir itu adalah penyakit yang sangat melelahkan dan merusak ya. Jadi saya bukannya dulu ya. Jadi boleh dikatakan sangat melelahkan dan merusak dan sering muncul tiba-tiba tanpa kita sadar ya. Bisa mendadak ada dalam pikiran. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian kalau malam hari ini kita akan diskusikan semua banyak hal, kalau dibiarkan bagaimana mengatasinya. Baik, kita lihat satu persatu dulu ya. Nah, what worries you? Ini kan tema kita malam hari ini. Apa yang membuat kita khawatir? Ini memang tidak mudah ya, dan kalau kita pelajari itu banyak hal. Bisa karena masa depan kita yang kita pikirin nanti masa depan saya gimana. Ini khususnya anak-anak muda yang masih sekolah-sekolah ya. Kemudian mungkin penghasilan saya nanti gimana, yang udah mulai kerja, udah mulai berusaha atau apa, kemudian keluarga, yang udah berkeluarga, nanti istri gimana, suami gimana, orang tua gimana, anak-anaknya sekolahnya gimana, masa depannya, yang udah sekolah pun nanti anak saya berkeluarga gimana, nanti cucunya apa, macam-macam ya, ini banyak sekali. Kemudian karir ya, penghasilan dengan karir mirip-mirip, apalagi yang sering mengeluarkan. Kalau mulai-mulai kena penyakit atau apa, ini penyakitnya bagaimana, bisa merusak atau gimana, macam-macam. Kemudian ada yang juga khawatir kematian. Bahkan saya pernah ketemu satu orang hamba Tuhan, ini udah hamba Tuhan ini, pelayanan, yang dia bilang, Pak, kalau saya mati ini kira-kira gimana? Wah, ini masih dipikirin juga. Jadi ternyata ada banyak juga. Kemudian apa? Kekosongan-kekosongan dalam kehidupannya. Ya, apa keadaan yang saat ini tidak menentu, seperti COVID, apa yang menyerang kita, keadaan negara, ada demo-demo, apa kondisi banyak lagi kalau kita bicarakan satu persatu. Nah, tentu ini sering ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang, ya seperti yang tadi Sismelda katakan, loh, kenapa bisa begini ini semua? Nah, kita lihat coba dari firman Tuhan ya. Galatia di pasal 4 ayat 11 dikatakan, ini saya ambil yang paling simpel dulu ya. Aku khawatir, saya bacakan saja ya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, ini sebenarnya adalah Rasul Paulus menulis kepada jemaat Galatia, saya kasih sedikit keterangan ya. Nah, waktu itu jemaat Galatia udah percaya kepada Kristus, tetapi kemudian ada banyak hal-hal yang terjadi ya di jemaat Galatia waktu itu, di mana mereka ada yang tidak sesuai apa yang diajarkan mereka lakukan. Bahkan banyak yang berbalik kepada hal-hal yang sepatutnya tidak mereka lakukan. Makanya Rasul Paulus pun bisa khawatir. Dia bilang, aku khawatir kalau susah payahku sudah ngajarin kalian, bimbing kalian, tuntun kalian, itu semuanya sia-sia, ternyata kalian tidak lakukan. Jadi dari sini kita bisa lihat ternyata Rasul Paulus pun khawatir, pada dia seorang rasul. Berarti apa artinya? Kita bisa katakan begini. Kenapa kita begitu mudah, tadi ditanyakan oleh Sismelda, kenapa kita begitu mudah kadang-kala khawatir? Karena ternyata ketika kita selidiki, saya coba baca-baca buku-buku, cari banyak literatur, ternyata itu adalah naluri yang ada dalam diri manusia. Ya, jadi para ahli mengatakan itu memang ada dalam diri manusia. Makanya tadi saya bilang, baik kita udah pertama-tama seperti waktu kita kecil, nanti sekolahnya gimana? Ya udah sekolah. Udah tamat sekolah, wah udah lulus, senang dapat ijazah. Bingung lagi, nanti mau kerja apa? Khawatir lagi. Nanti perusahaan apa ya? Kira-kira yang cocok atau apa? Udah masuk perusahaan, nanti gimana nih? Hasilnya, gajinya cukup nggak? Karena nanti saya mau menikah, cari pacar. Pacarnya gimana? Yang cocok nggak? Itu khawatir lagi. Nanti udah ketemu nikah, nanti anaknya gimana? Bisa punya anak nggak? Mau satu atau dua? Nanti kalau dua terlalu membebani, atau tiga atau satu aja gimana? Nanti udah ada anak, ada lagi banyak sekali. Jadi itu naluri-naluri yang muncul ya. Jadi tidak akan ada habisnya. Nah, cuma malam hari ini kita akan coba hati-hati ya mengenai khawatir ini, jangan sampai itu merusak hidup kita.
Yang kedua, ternyata itu bagian dari kewaspadaan yang diberikan Tuhan secara alami. Jadi, itu bagian kewaspadaan yang diberikan Tuhan secara alami ada dalam diri manusia. Makanya tanpa kita sadari banyak sekali ya dalam hal kehidupan apapun. Dari setiap hari pasti ada rasa khawatirnya kelihatannya. Jadi kalau bukan itu, ini, nanti apa, nanti ini, itu, macam-macam. Nah ini, tapi kalau itu dibiarkan sangat berbahaya. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Nah yang ketiga, itu agar manusia bisa menjaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Sebenarnya rasa khawatir itu adalah naluri dalam diri manusia untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik. Bukan merusak, perhatikan ya, bukan untuk merusak kita. Kemudian itu yang keempat adalah alarm. Alarm adalah peringatan ya, warning. Jadi dikasih warning. Jadi seperti alarmnya bunyi pagi-pagi. Wah, udah harus bangun. Ini udah jam bangun ini. Agar manusia tidak sembrono. Karena manusia ini kadang-kala tanpa sadar sembrono. Seperti tadi Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Galatia yang dia sudah ajar, dia sudah bimbing. Ternyata ketika dia tinggalkan, dia dengar kabar-kabar ada yang kembali ke masa lalunya lagi, menyimpang segala macam. Nah, ini minimal ada 4 di sini. Naluri yang ada dalam diri manusia, bagian dari kewaspadaan yang diberikan Tuhan secara alami, agar kita bisa berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan baik ya. Jadi kenapa kita mudah khawatir? Karena memang ada dalam diri kita. Jadi itu alarm. Alarm itu kan bisa anytime muncul ya, supaya kita tidak sembrono. Nah, kita lihat firman Tuhan di Ayub pun juga gitu. Nah, ini juga satu ingatan buat kita. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Bayangkan, ini kan kadang-kala kita cari ya penghasilan yang bagus. Nah ini udah kaya raya, ini dalam kemewahannya, berarti ini udah kaya. Dalam kemewahannya dikatakan apa? Yang berlimpah-limpah. Bayangkan ini berarti tidak ada kekurangan apapun. Ini orang kaya yang sekarang dibilang sultan-sultan ya, ada sultan-sultan, crazy rich. Ia juga penuh khawatir. Nah kemudian apa yang terjadi? Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Kita tahu di dalam dunia ini tidak ada satupun yang imun. Tidak ada satu imun ya, bahwa dia tangguh terhadap apapun. Orang kaya pun gitu. Kadang-kala saya pernah dengar ya, orang kaya itu ribut suami istri karena bingung gimana, naruh uangnya di mana. Ya beli dolar atau deposito atau beli tanah atau ini, itu ribut. Ya karena takut nanti tererosi, nanti nilainya turun, beli apa ya, diinvest mana ya, ditaruh mana atau buka usaha apa, bingung, khawatir. Ini nanti gimana? Jadi kekhawatiran itu bisa muncul di saat kapan saja, apapun terjadi. Baik Anda kaya, miskin, sama saja. Dalam kemewahan, kesusahan, sama saja, semua ada. Ya. Nah, baik kita lihat. Nah, ini yang kelima adalah pengalaman masa lalu. Nah, ini juga sangat merusak karena pengalaman-pengalaman masa lalu sering kejadian-kejadian yang kita alami itu akhirnya ketika hal yang hampir mirip itu kita akan hadapi, itu langsung khawatir lagi. Saya kasih contoh, ada teman yang dulu sangat khawatir ketika ada demo-demo waktu kecilnya, waktu ya seumur saya juga pernah ngalami itu, karena kita lahir tahun 60, kita ngalami apa yang terjadi tahun 65, 66 waktu G30 SPKI itu demo di mana-mana, tetangga ada yang dibunuh atau apa. Jadi pertama sekali di Indonesia mulai demo-demo itu kekhawatiran itu muncul lagi. Ya, pasti masa-masa lalu. Ya pernah dibully atau apapun, pernah direndahkan, pernah dimaki-maki, pernah ini, pernah kekurangan, pernah jatuh miskin atau apa, ya. Kemudian sering ditakuti dengan cerita-cerita dongeng. Nah, ini yang sering terjadi, saya konseling orang-orang, baik yang udah besar pun gitu. Ya, yang paling takut itu lucunya gini, kita orang Kristen kan udah tahu, nggak perlu takut sama setan ya. Tapi disuruh ke kamar mandi malam-malam itu nggak berani. Banyak sudah melayani pun kadang-kala, aduh, kalau kita seumpama retret ke satu daerah terus kamar mandinya agak jauh, mesti minta ditemani loh. Ditemani bukan udah ada pagarnya semua dalam kok. Apa itu villa yang bagus sekali. Tidak mungkin ada orang luar masuk, ada satpamnya lagi apa. Tapi takutnya apa? Setan. Pernah ketemu setan? Enggak pernah. Ya cuma itu cerita-cerita dongeng, tapi ketakutan, khawatir nanti kalau ditangkap setan, katanya nanti disembunyiin setan, karena ada cerita dulu bisa disembunyiin setan, tiba-tiba hilang atau apa. Jadi kekhawatiran yang karena dongeng-dongeng, apalagi masa kecil dalam lingkungan yang tidak harmonis. Ini banyak yang terjadi juga karena orang tuanya sering tengkar. Jadi dia merasa sangat khawatir. Orang tuanya sering mendisiplinkan terlalu keras. Nah itu khawatir, ketemu orang dia takut.
Ya, karena dari kecil dia merasa orang itu tidak baik, selalu ingin memukul, melarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi penuh kekhawatiran dia. Nah, apalagi saat ini muncul banyaknya keluarga-keluarga yang retak. Nah, saya baru-baru ini juga ada bicara di satu gereja besar mengenai keluarga, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari anak-anak banyak sekali. Mereka sebagian itu tidak mau menikah. Karena perceraian begitu tinggi saat ini, mereka melihat di rumah orang tua masing-masing. Mereka kalau gitu untuk apa menikah? Khawatir. Mereka cari pasangan pun takut, khawatir. Ini cocok nggak nanti? Ini cocok nggak nanti? Nanti rumah tangga saya bagaimana? Jadi karena lingkungan yang tidak harmonis ini mendatangkan kekhawatiran. Nah ini kenapa bisa mudah timbul? Karena mereka melihat, merasakan pengalaman-pengalaman itu semua. Dan itu memang juga satu naluri yang ada dalam diri kita. Yaitu mungkin Sis Melda yang saya bisa sharekan, kenapa orang begitu mudah khawatir. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis dulu ya. Nanti di chatting kepada Sister Melda maupun Brosio. Tuhan memberkati. Terima kasih. Khawatir itu nggak semuanya negatif ternyata Coach ya. Ada juga yang positif. Seperti yang tadi, supaya kita lebih waspada, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif juga ya Coach ya. Betul sekali. Nah Coach, ini lanjut lagi nih Coach. Hal-hal apa aja sih Coach yang mungkin bisa membuat kita khawatir, Coach? Hal-hal apa saja yang membuat kita khawatir? Nah, ini yang memang sering kita lihat ya. Yang tadi saya sudah paparkan sedikit sebagian besar ya. Secara gamblang bahwa itu biasanya masalah keluarga lah, masalah penghasilan lah, masalah karir lah, masalah penyakit lah, macam-macam. Nah, sekarang ini saya akan masuk yang lebih rinci, yang kekhawatiran oleh hal-hal apa ya. Apa yang membuat kita kadang-kala begitu khawatir? Nah, pertama itu pasti yang berkaitan dengan masa kelam kita. Apakah itu dalam keluarga, dalam karir, dalam penghasilan, apa macam-macam. Ini lebih detailnya ya. Jadi yang berkaitan dengan masa kelam kita, masa lalu ya, seperti tadi saya katakan, masa lalu yang mencekam, yang merusak atau apa, pernah gagal, pernah gini, gitu, macam-macam. Jadi ini masa kelam yang dulu, yang kita pernah alami. Kemudian pengalaman yang sangat menyakitkan. Nah, itu kita pasti khawatir sekali dengan hal-hal gitu. Apalagi pernah jatuh miskin, kemudian dibully orang, ditinggalkan orang, diolok-olok orang, dia paling takut kalau penghasilannya menurun sedikit aja. Usahanya sedikit mengalami kemacetan sedikit aja, padahal masih banyak. Mungkin dia masih banyak punya rumah, tapi dia pengalaman dulu, karena pernah jatuh miskin, dibully orang atau apa, diolok-olok orang, dilecehkan orang, dia begitu punya usaha, mandek sedikit, itu khawatirnya minta ampun. Penghasilannya turun sedikit, udah khawatir minta ampun. Karena pengalaman yang menyakitkan. Apalagi kejadian yang sangat memalukan dan merendahkan. Itu pasti ada dalam dirinya semua. Jadi begitu itu menyentuh ke arah itu langsung dia timbul. Walaupun badan kadang-kala orang di sekitar kita bingung. Mungkin orang yang keluarga kita pun juga bingung. Kenapa kamu begitu khawatir mengenai itu? Nah, kita kadang-kala tidak tahu bahwa pernah terjadi dalam hidupnya memalukan, merendahkan dia masalah hal itu. Jadi ketika menyentuh hal-hal itu tuh banyak ya, sangat luas sekali. Seperti ada orang yang pernah mungkin dilecehkan secara seksual ya. Jadi ketika dia itu ditinggal sama temannya, terus ada laki-laki lain, itu dia sangat ketakutan. Karena laki-laki itu mungkin modelnya mirip-mirip gaya-gayanya orang yang pernah melecehkan, memalukan dia. Dia langsung sangat khawatir, padahal orang itu sangat baik. Mungkin orang itu mau menolong atau dia, tapi dia sangat khawatir karena model-modelnya mirip-mirip. Ya, dan pernah yang merendahkan dia macam-macam. Jadi itu yang sangat berbahaya sekali. Kemudian penerimaan dan penolakan. Ini kita semua punya ya. Jadi kita itu kan rindu diterima dengan baik. Tapi kalau penolakan itu sangat-sangat menyakitkan kadang-kala hati kita. Termasuk ini, dihargai atau dihina. Jadi kadang-kala kita mau ketemu seseorang. Biasanya kan saya juga biasa di dalam pelayanan-pelayanan begitu kan mengutus seseorang. Dia bilang, aduh jangan saya bagaimana. Tapi ketika saya selidiki ternyata dia takut ditolak. Nah, kalaupun diterima, penerimanya gimana? Karena dia udah bayangkan, nanti saya ini diterima di gimana? Saya ini dihargai atau dihina nanti? Jadi udah macam-macam, karena dia tidak percaya diri. Karena ini biasanya orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak terlalu harmonis. Jadi dia sangat-sangat pengalaman masa lalunya itu mengenai penerimaan, penolakan itu sangat membekas di hatinya, dihargai atau dihina. Nah, orang-orang gini biasanya itu sulit bersosialisasi.
Ya, itu bahkan biasanya harusnya dia itu extrovert bisa menjadi introvert. Ya, karena pengalaman-pengalaman yang dia alami. Nah, kalau kita teliti orangnya, sebenarnya orangnya ini extrovert, tapi karena dia pernah mengalami hal gitu, akhirnya jadi introvert karena takut. Takut ketemu orang nanti dihina atau dihargai enggak ya. Jadi dia bayang-bayangkan dulu. Padahal belum pernah terjadi, belum pernah ketemu orang itu pun kok penerimaan atau penolakan. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Kemudian kita lihat di dalam Lukas, ini firman Tuhan saya bacakan aja yang sering kita dengar ya. Lukas pasal 10 ayat 41 sama 42 dikatakan gini, waktu itu kejadiannya ini pasti Anda udah tahu semua yang mengenai Marta dan Maria. Udah sering dikotbahkan, tapi dengarkan saya mau ambil sesuatu dari sini. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan kemudian Tuhan tambahkan lagi, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Waktu itu kan kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Maria itu dengar Tuhan Yesus apa lagi bicara. Marta ini sibuk ya melayani. Ya sebenarnya sih bagus, it's okay. Tetapi kemudian dia ngomong sama Tuhan, tidakkah engkau peduli Tuhan bahwa aku melayani sendiri? Tidakkah engkau suruh saudaraku? Harusnya kan dia sendiri ngomong sama Maria. Kenapa dia berkata begitu? Nah ini di sini kita bisa lihat bahwa dia ingin juga dihargai. Dia ingin juga dipuji. Tetapi kok Tuhan coba bicara-bicara sama Maria, padahal dia sibuk melayani, dia minta ketika, wah minimal Tuhan Yesus bilang, wih Marta, waduh engkau begitu luar biasa yang melayani aku, terima kasih banyak loh untuk kopinya, untuk pisang gorengnya, untuk ini, waduh engkau betul-betul baik, engkau tuh luar biasa. Itu kan pasti kerinduan hatinya, tapi Tuhan tidak ngomong apa-apa, bahkan lagi berceramah kepada Maria atau apa sampai terpaksa Marta ngomong. Nah ini kadang-kala makanya Tuhan bilang kenapa engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kadang-kala kita juga begitu mencari-cari sesuatu. Jadi artinya penampilan-penampilan kita itu kadang-kala yang kita khawatirkan. Jadi apakah kita diterima, ditolak, dihargai, dihina, ini kadang-kala banyak yang harus kita pikirkan baik-baik. Nah kadang-kala itu sebenarnya ini hal-hal yang tidak perlu terjadi. Ngapain kita pikirin ini semua? Sama juga, tapi ini terjadi ya penampilan kita. Kalau kita mau ke pesta, waduh, nanti ini bagaimana, rambutnya gimana, pakaiannya match enggak, cocok enggak ya. Nanti orang puji enggak ya. Nanti orang bilang jelek atau gimana ya. Jadi penampilan, tapi ini wajar-wajar aja semua. Tetapi kadang-kala gara-gara itu kita khawatir, akhirnya kadang-kala malas pergi dah. Ada yang saya pernah dengar begitu. Kenapa nggak jadi pergi? Aduh, nggak ada baju yang bagus, Pak. Penampilannya gini gitu. Ya karena itu kan orang-orang hebat semua yang tampil gimana. Jadi penampilan ini kadang-kala juga menjadi kekhawatiran. Ya. Kemudian apa? Ekonomi, kesehatan, keluarga. Nah, tadi saya sudah bicarakan sebagian. Ya. Kemudian kita lihat di dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Di 2 Korintus pasal 12 mengingatkan apa kepada kita. Saya bacakan ya. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Perhatikan ya, dua belah pihak. Nah, di sini Rasul Paulus sendiri bilang, sebab aku khawatir. Jadi ini berarti masalah yang lumrah semua. Bahwa apabila aku datang, aku mendapati ternyata tidak seperti yang aku mau, inginkan. Dan kamu juga mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Kemudian dia tambahkan lagi, ya perhatikan kata kedua kali ini, aku khawatir. Ya, aku khawatir akan adanya apa? Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisi-bisi keangkuhan. Dia takut terjadi macam-macam gosip-gosip, macam-macam masalah-masalah yang harusnya tidak timbul di sini. Nah, kita lihat dari sini bahwa ternyata dalam kehidupan manusia itu sangat-sangat kompleks. Banyak yang kadang-kala kita tidak duga-duga terjadi ya. Jadi masalah ekonomi, kesehatan, keluarga maupun dalam pergaulan, dalam pelayanan macam-macam. Kemudian khawatir oleh hal-hal apa? Pengharapan kita. Kita akan mengharapkan sesuatu masa depan yang lebih bagus. Ya, nah sedangkan ini kan kita juga belum tahu. Kita berjalan aja. Ya, tapi kadang-kala karena itu gimana ya? Dipikirin terus. Nanti pengharapannya gimana ya? Mengharapkan ini itu, masa depan saya gimana. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita apa? Di Lukas pasal 12 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan saja ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Jadi firman Tuhan ini udah mengingatkan kepada kita. Dia bilang, siapa di antara kamu?
yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Mampu nggak kita karena khawatir? Jadi sebenarnya khawatir itu hal-hal untuk Arab aja supaya kita berjaga-jaga, siap-siap. Jangan sampai itu merusak kita, mengambil waktu kita semuanya, dan kemudian benar-benar kita sampai tidak ada semangat kerja lagi atau apapun. Nah, ayat 26 diingatkan, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya, dia bilang, kalaupun kita tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Jadi artinya di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, bekerjalah, bikinlah ada sesuatu, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam kekhawatiran-kekhawatiran itu. Dan kita pun sebenarnya apa yang kita kerjakan ini kan semuanya Tuhan sudah sediakan. Bahan-bahannya sudah ada kok, kita tidak boleh besar kepala juga. Semuanya udah ada di bumi ini. Kita bisa buat besi karena udah ada biji-biji besi. Ya, kita bisa buat ini, kita bisa makan itu karena ada pohon-pohon. Kita bisa buat meja karena udah ada Tuhan sediakan pohon kayu atau apa macam-macam. Jadi ini yang inti malam hari ini supaya kita benar-benar mengerti hal-hal apa yang membuat kita mudah khawatir. Itu mungkin yang saya bisa share, Sis Melda. Tuhan memberkati. Jadi banyak ya hal-hal yang bisa membuat kita khawatir, dan thank you Coach sudah dibahas. Dan akibatnya apa nih Coach kalau kita terlalu sering dalam kekhawatiran yang tadi itu yang Coach jelaskan itu loh Coach. Kalau kita masuk di dalamnya terlalu, akibatnya seperti apa Coach dalam kehidupan kita? Ya, ini memang kadang-kala kita harus hati-hati sekali ya, super hati-hati. Karena akibat-akibatnya ini yang harus kita tanggung berat sekali. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada kita malam hari ini, kita akan masuk lebih dalam, karena akibat-akibat ini yang kadang-kala kita tidak pikirkan. Nah, coba saya kumpulin beberapa hal, ya akibat-akibat kalau kita membiarkan diri kita terus tenggelam, terus terganggu oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak semestinya mengambil waktu kita. Nah, saya mulai dari firman Tuhan ya, 1 Tesalonika 3 ayat 5. Nah, ini sangat memberkati juga saya, makanya saya ambil hari ini ya. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Perhatikan ya. Itulah sebabnya, saya bacakan ulang, itulah sebabnya maka aku, ini Rasul Paulus ngomong sama jemaat di Tesalonika. Karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ya, jadi ada kekhawatiran Rasul Paulus, tapi dia ngambil langsung tindakan. Dia kirim muridnya ke sana untuk melihat apa yang terjadi, bagaimana. Jadi dia mengambil langsung tindakan yang nyata-nyata. Apa yang terjadi? Ya, supaya, karena gini, inilah yang kadang-kala merusak, karena kalau ini berbahaya sekali kalau dibiarkan terus-terus. Karena kita tahu kekhawatiran itu bisa ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Nah, dalam konseling biasanya saya dapati kekhawatiran yang berlebihan itu akan membuka celah. Karena kekhawatiran yang berlebihan berarti kan menghilangkan iman. Perhatikan ya, kekhawatiran yang berlebihan itu akan mendiskon kalian punya iman. Nah, tanpa iman ya kita sulit ya bertahan dengan baik, karena kita tahu bahwa hanya karena iman. Kita semua percaya kita diberkati karena iman. Kita mengerti Tuhan ada itu karena iman semua. Nah, ini akan terdiskon semua, dan si penggoda itu akan masuk, yaitu si iblis. Si iblis kan dikatakan seperti singa yang mengongau mencari mangsanya. Dia itu akan cari terus kesempatan untuk masuk. Dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Begitu kamu mulai khawatir-khawatir, kamu membuka celah, pintu itu dia akan masuk. Nah, kita lihat di sini, akibat khawatir itu apa yang terjadi? Pertama yang pasti, ya, hidup tidak tenang. Ini pasti hidupmu tidak tenang. Kita coba pasti rasakan semua. Kalau kita khawatir keterlaluan pasti bingung. Ini gimana ya. Waduh, pasti tidak tenang sekali hidupnya. Yang kedua apa yang terjadi? Pikiran kita mudah kalut, sulit berkonsentrasi. Nah, ini yang iblis memang mau juga, supaya kita itu kalut, sulit berkonsentrasi. Ya, supaya kamu terganggu terus. Jadi kamu punya potensi-potensi, hikmat-hikmat, pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sulit kita kembangkan dengan baik. Karena kita mulai kalut, bahkan bisa emosi semua.
Ya, kemudian apalagi keluarga dan hubungan sesama terganggu, pasti mulai terganggu. Ya, karena kita khawatir pasti kata-kata kita, perangai kita, body language kita, gaya kita, semuanya itu pasti mengganggu orang-orang di sekitar kita. Kemudian mood kerja, saya pakai kata mood ya, mood bekerja, melayani, berkarya itu pasti merosot. Karena yang ada dalam pikiran, itu perasaan kita itu hal-hal yang sangat mengganggu. Dan tadi dikatakan di nomor 2, kita kalut, mudah kalut, sulit berkonsentrasi. Nah, otomatis mood kerja, melayani, dan berkarya itu pasti menurun banyak, ya, merosot. Nah, yang paling parah lagi, kesehatan khususnya pencernaan itu terganggu. Dan ini saya bicara beberapa teman yang dokter, itu biasanya kekhawatiran yang berlebihan itu pasti lambungnya kena mah. Kemudian pikirannya sering pusing, ya kadangkala pencernaan apa semua terganggu, bahkan bisa sakit kepala atau apa. Pokoknya badan itu menurun drastis kesehatannya karena kekhawatiran yang berlebihan itu. Nah, kita lihat di dalam Amsal pasal 12, 25 dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati apa? Membungkukkan orang. Perhatikan ini ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya ini membungkukkan itu berarti membuat kita benar-benar tidak berdaya lagi. Kalau orang bungkuk itu bisa kerja apa? Dibungkukkan turun. Ya kita kan kadang-kala harus tegak ya, berdiri tegak, ya kelihatan. Kalau kita membungkukkan orang itu artinya udah menyerah, udah pasrah, udah tidak bisa apa-apa, udah letih, lesuh. Ya. Nah, kemudian Amsal juga mengingatkan kepada kita, tetapi perkataan yang baik menggembirakan hati. Nah, ini kita diingatkan, kalau kita terlalu khawatir, kita simpan perkataan-perkataan yang mengkhawatirkan itu, kita akan bungkuk, ya. Kita akan lemah, kita tidak bisa berbuat apapun, dan kita akan menjadi mangsa kuasa kegelapan, membungkukkan orang. Ini kamu punya kehilangan semua kekuatanmu, motivasimu, api roh yang menyala-nyala, hilang semua. Ya, membungkukkan orang sampai letih lesu. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, ini yang harus kita tangkap malam hari ini. Perkataan nanti kita akan jelaskan lebih dalam, ya. Sulit tidur dengan tenang dan nyenyak. Ini udah pasti. Dan ini umumnya kaitannya dengan ini. Orang yang khawatir di tempat tidur pun dia mikirin terus. Ya tidak bisa tidur dengan tenang, nyenyak, besok pagi bangun, badannya capek, emosinya tinggi, makin sulit berkonsentrasi, kesehatan makin menurun, dan lain-lain. Kemudian yang tentu terjadi adalah iman kerohanian secara pasti mengalami kemunduran. Otomatis kamu akan sulit berdoa dengan baik, sulit berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, sulit membaca firman dengan baik, sulit menerima hal-hal yang baik, karena pikiranmu sudah terganggu terus akibat kekhawatiran itu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita apa? Saya banyak pakai firman Tuhan hari ini, karena ini yang bisa memberkati kita, karena kekhawatiran ini harus memang dilawan dengan firman Tuhan. Saya bacakan di Matius yang biasa Anda juga dengar. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Kenapa? Lalu kekhawatiran dunia ini. Perhatikan kekhawatiran dunia ini yang tadi kita bahas, semua itu macam-macam ya. Dan tipu daya kekayaan, ada dua. Menghimpi firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan itu mau kita bertumbuh, firman-Nya kita dengar, tetapi karena kekhawatiran dunia ini, kita khawatir ini, khawatir itu, kemudian datanglah tipu daya kekayaan menghimpi firman sehingga tidak berbuah. Kelihatannya kita udah bertahun-tahun di gereja, baca firman, dengar, ikut persekutuan, ikut seminar, tetapi satu kali aja kekhawatiran ini terus mengganggu, itu akan hilang semua, dihimpit, tidak bisa berbuah. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita biarkan terus itu. Dan banyak lagi, ini beberapa yang sering terjadi dan saya sharekan malam hari ini. Ya, ini mungkin Merda untuk mengingatkan kita semua. Jadi sangat hati-hati sekali, super hati-hati ya. Iya benar, Coach. Kalau lihat dari itu, yang negatif itu benar-benar, aduh kita nggak mau di situ nih, Coach. Karena itu kita perlu nih, Coach, teman-teman juga pasti mau tanya nih, Coach, cara praktisnya, Coach, untuk mengatasinya bagaimana, Coach?
Ya, kita malam hari ini kita akan coba ya belajar bersama-sama. Jadi nanti tolong juga di-share-kan ya. Kalau Anda sulit melakukannya silakan, karena saya juga lagi mengumpulin. Saya coba cari yang paling praktis yang kita bisa lakukan, termasuk yang saya pernah share sama teman-teman yang ikut konseling maupun saya pribadi lakukan, coba. Kemudian saya coba melihat dari buku-buku yang paling bisa kita lakukan, yang paling praktis, yang sesuai budaya kita ya, sesuai kita di Indonesia, khususnya di sekitar kita semua ya. Nah, saya coba sharekan ini, ya nanti boleh ditanyakan kalau kurang jelas ya. Baik, ini langkah-langkah praktis dan coba diperhatikan supaya kita bisa sama-sama menerapkannya dengan baik ya. Nah, saya pakai dasarnya dari firman Tuhan dulu, dari Filipi 4 ayat 8, ini juga Anda sering dengar ya. Nah, saya bacakan, berdoa dalam hati, dengarkan baik-baik. Ya, walaupun ini sederhana, tapi ini sebenarnya yang bisa menolong kita. Jadi, akhirnya, perhatikan, jadi akhirnya, kata-kata ini, jadi akhirnya, terakhir ini, sudah terakhir ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, perhatikan ya, semua yang benar, ini kalau bisa dihafal lebih baik ya, semua yang benar, dikatakan di sini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perhatikan ya, di sini tekanannya Rasul Paulus kepada kita itu keras sekali sebenarnya. Jadi akhirnya, dibilang maksudnya gini, jangan cari lagi yang lain-lain. Nggak usah kemana-mana. Ini loh, saudara-saudaraku ya. Semua, bukan satu atau dua, semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil, semua. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Hafal aja, benar, mulia, adil. Semuanya itu. Yang suci, semua yang manis. Jadi nanti tulis saja, benar, mulia, adil, suci, manis. Semua itu. Semua yang enak didengar. Perhatikan ya, sedap didengar. Kekhawatiran itu muncul karena kita tidak suka dengar punya. Yang mengganggu kita, menggeliti hati kita. Nah ini, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran kita harus diisi dengan ini semua. Jangan yang merusak, jangan yang mengganggu, jangan yang membuat kita letih lesu, jangan yang membuat kita membungkukkan diri, jangan membuat kita punya potensi semuanya hilang, jangan membuat kita punya motivasi, api roh yang menyala janganlah padam. Jangan dibiarkan itu, karena semuanya itu bekerja di pikiran dulu. Perhatikan ya, yang kita khawatirkan itu rata-rata itu boleh dikatakan, banyak ahli menulis buku, ada yang bilang 80-90% tidak terjadi. Perhatikan ya, 80-90% itu tidak terjadi. Bayangkan itu, 80-90% udah merusak pikiran kita, tapi kita mau memikirkannya kenapa? Nah, sekarang Tuhan berkatakan, akhirnya saudara-saudara, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkan itu semuanya. Jangan habiskan waktumu di pikiran-pikiran yang nggak ada gunanya. Itu intinya dari firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk secara praktis mengatasinya. Jadi ingat dulu yang tadi itu ya. Nah, kita lihat. Nah, pikiran perasaan khawatir diganti. Perhatikan ya, saya berdasarkan firman tadi. Jadi pikiran perasaan khawatir itu diganti. Jadi begitu muncul, waduh nanti demo gimana ya, nanti COVID gimana ya, nanti kalau usaha saya nggak jalan, nanti gimana suami saya, gimana istri saya, anak saya. Udah doain aja, kemudian pikirkan yang indah. Wah, suami saya pasti baik orangnya, saya yakin. Istri saya pasti begini, anak-anak saya pasti begini. Bisnis saya ini pasti nanti jadi baik. Usaha saya, pekerjaan saya ini pasti jadi baik. Pasti, bos saya ini pasti nanti berubah juga. Ya kita pikirkan terus. Ya, ganti, jangan izinkan yang merusak masuk. Yang kedua, berlatih berpikir yang berlawanan. Ya sama, ini saya cuma tekankan di sini. Jadi kalau itu membuat kamu letih lesu, ya berpikir yang berlawanan, yang membuat kamu semangat lagi, cari sesuatu. Karena tadi Rasul Paulus bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, dia ingatkan kepada kita, pikirkan ini yang baik. Kenapa kamu? Karena itu masalah pikiran aja. Ingat, mindset ya. Nah, kenapa kamu pikirkan? Itu kan namanya kita bodoh kalau kita tahu itu merusak kita, dan 80-90% tidak terjadi. Ya. Jadi berlatih berlawanan terus. Jadi begitu ada, nanti ini gimana tetangga, nanti itu gimana. Udah, langsung hilangkan. Tidak.
Firman Tuhan udah mengingatkan, pikirkan yang baik, yang patut dipuji, yang sedap didengar, yang manis, yang indah, yang suci, yang kudus semua. Pikirkanlah itu, ya. Jadi itu intinya. Baik, kita lihat lagi. Kemudian habis itu kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Kalaupun ada yang memang kelihatannya ya bisa-bisa atau kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Karena kita pun nggak bisa tahu kan. Karena yang kita khawatirkan itu kan selalu belum terjadi. Kita bayang-bayangkan aja, pikirkan karena hubungannya dengan masa lalu, pengalaman-pengalaman kita yang tadi saya katakan, ya kadang dikait-kaitkan ke sana, jangan-jangan gini, ya udah jangan dipikirin, kemudian berdoa minta pertolongan Tuhan. Ini yang paling inti. Kenapa? Kita lihat satu firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 28 dikatakan gini. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Nah ini dia ambil satu contoh aja ya. Jadi pakaian saja. Jadi kalau semua kita pakai, nanti saya mau pakai apa? Dia bilang, perhatikanlah bunga bakun di ladang. Jadi langsung ganti pikirannya yang berlawanan. Yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Makanya saya bilang, kenapa berdoa? Ya nanti saya mau pakai apa Tuhan? Berdoa saja. Dan kemudian tahu, Tuhan pasti membuat kamu cantik, ganteng kok. Tenang aja, bunga bakung aja di ladang dia pelihara, tumbuh tanpa bekerja meminta kok. Penampilan saya gimana Tuhan? Udah nggak usah khawatir. Apa yang ada pakai saja, kemudian berdoa. Nanti orang lihat kamu jadi ganteng ya. Matanya ditambahin kacamata oleh Tuhan ketika ketemu kamu ya. Telinganya, mulutnya juga nanti Tuhan jamah, nanti muji-muji kamu. Pikirin itu aja, enggak usah terlalu aneh ya. Yang penting rapi, ya sopan, santunnya sudah ya. Jadi pikiran yang baik-baik semua. Nanti saya diterima atau dihina, sudah doain saja. Nanti Tuhan jamah orang itu. Kalaupun saya dihina, berikan kasih karunia untuk saya berlatih. Tidak terganggu oleh penghinaan itu. Amin. Bisa gitu ya. Jadi ini Tuhan ambil satu contoh aja. Mengapa kamu khawatir pakaian? Nah, kalau pakaian aja, berarti kamu bunga bakung. Kalau yang lainnya, lihat lagi yang lain, yang bagus, yang bagus, yang bagus. Pikirkan. Waduh, ini bagaimana nanti usaha pekerjaan saya? Loh, pikirin aja yang baik, bagaimana saya memajukan pekerjaan usaha saya, bagaimana saya atur lebih baik lagi, bagaimana saya sales lebih baik lagi, sebagaimana saya atur keuangan lebih baik lagi, segala macam ya. Jadi itu intinya, jadi harus berpikir yang berlawanan. Jangan dibiarkan itu, karena gini, saya mau ingatkan, iblis kuasa kegelapan, setan-setan itu akan memakai itu untuk merusak kita. Dia akan merusak hubungan kita di dalam rumah tangga, keluarga, kesehatan kita dihancurin semua, dan intinya dia mau menarik kita dari Tuhan. Karena kamu sulit berdoa lagi, sulit baca firman, sulit percaya Tuhan. Imanmu terganggu terus. Ya. Nah, baik. Kemudian kita melangkah, yaitu tadi, isi dengan firman Tuhan yang menguatkan. Saya sudah kasih contoh tadi ya, jadi saya langsung lagi. Yang kelima, belajar menghadapi kenyataan dengan keyakinan. Jadi kalaupun itu terjadi, nggak apa-apa. Dengan keyakinan bahwa ini memang bagian yang harus saya lalui untuk melatih saya. Karena yang nomor 6 ini saya mau mengingatkan kita semua. Selalu mengingatkan diri bahwa yang akan terjadi itu hanya pelatihan. Kalaupun itu terjadi, yang 10% itu pun terjadi, itu hanya pelatihan proses. Semua kita mengalami kok. Ya, itu proses. Masa semuanya mau enak-enak 100% semua. Jadi Tuhan bilang, saya kasih kamu 10-15 untuk melatih kamu supaya lebih naik. Dan saya biasa ingatkan bahwa kita di sekolah pun kan kita harus ujian, ulangan, harus belajar, harus menghadapi tes. Ya mungkin bisa dapat 80, 100 tergantung kita. Mungkin bisa juga 60, 50 atau gagal. Ya ada yang naik kelas nggak apa-apa, belajar lagi. Berarti saya ada yang kurang. Nah, di dalam kekhawatiran itu pun mungkin itu pelatihan, berarti ada yang saya perlu perbaiki lagi. Ya, oh saya udah tahu caranya gini. Ya itu yang mungkin kita bisa lakukan step by step. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, kita lihat Matius pasal 6 ayat 34 dikatakan apa? Saya bacakan ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini diingatkan lagi kita. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi yang ada hari ini kita pikirin sudah, kita buat planning, kita tinggalkan, kita buat cara bagaimana mengatasinya semua, udah tinggalkan dalam doa semua, dan siap menghadapinya. Itu intinya. Ya, jadi Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kamu khawatir akan hari besok. Kadang-kadang kita udah mikirin besok, 1 bulan, nanti kalau anak saya lahir gimana, itu masih 1-2 tahun. Nanti kalau anak saya tamat gimana, kalau nanti dia menikah gimana, ya itu masih bertahun-tahun. Udah dipikir, ya boleh-boleh aja. Kalau tapi udah pikirin, udah jangan terlalu lama, doain, sudah serahkan kepada tangan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Ya. Baik. Next-nya, yakin percaya bahwa masa depan yang terbaik lagi menanti. Amin. Ini kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ya kita lagi dalam Paskah ya.
kita tahu penyaliban, dia menebus kita dari semua kelemahan kekurangan kita. Dia menebus kita dari kutuk-kutuk dosa, dari sakit penyakit, semua kejahatan kita, dosa-dosa. Dia sudah tebus semua. Itu kita harus yakin percaya. Dan bahwa masa depan yang terbaik lagi menanti kita. Itu kita harus taruh dalam hati kita. Pas ini dalam bulan Paskah ya. Jadi diingatkan kembali, saya pasti percaya di gereja Anda mendengarkan khotbah-khotbah itu. Untuk apa Yesus Kristus naik di atas kayu salib? Kenapa dia mau mengorbankan dirinya, disalibkan, mati, ya dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, membawa kemenangan buat kita yang percaya kepada dia. Dan dia udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang menjemput kita. Dia udah menyediakan segala sesuatunya. Jadi yakin percayalah itu semua. Ya. Nah yang terakhir, terus melangkah maju, pikirkan yang bisa membuat Anda maju lebih baik lagi. Sama seperti tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara pikirkanlah ya, yang manis, yang enak, yang baik, yang membuat kamu maju semua. Jadi itu intinya, terus melangkah maju, pikirkan yang bisa membuat Anda maju dan lebih baik lagi. Ya, saya tutup dengan firman Tuhan ini. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi apa? Nyatakanlah. Ingat, jadi jangan terlalu lama dalam gunggungan kekhawatiran itu. Karena itu merusak pencernaanmu apa, susah tidur, apa segala macam. Ada orang yang berjam-jam berhari-hari. Jangan begitu muncul, pikirkan, perlukah nggak saya khawatir ini? Kalau nggak saya tulis, apa yang saya khawatirkan, saya serahkan kepada Tuhan. Udah, tinggalkan, pikirkan yang baik. Itu maksudnya di sini ya. Serahkanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang terbaik. Ya. Dan yang terakhir ini, ya, Filipi pasal 4 ayat 7. Perhatikan baik-baik, kalau bisa dihafal, damai sejahtera Allah. Ini yang saya selalu ingatkan, sebenarnya Tuhan itu kita mau selalu menikmati damai sejahtera Allah. Dan itu melampaui segala akal, melampaui kekhawatiran kita, melampaui ketakutan-ketakutan kita. Itu udah Tuhan bilang, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Nah, kalau kita pakai ini, itu kita akan bisa mengatasi kekhawatiran itu dengan baik. Memang dia ada, saya bilang itu naluri. Siapapun, nggak ada yang imun. Tetapi begitu dia ada, jangan biarkan lama-lama tinggal di pikiran, di hidupmu, hatimu. Karena merusak kesehatanmu, merusak lingkunganmu, merusak hubunganmu, merusak keluargamu, merusak hidupmu, merusak hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan terlalu lama. Sekali lagi saya mau ingatkan ini, karena ini sangat penting. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan apa? Ini perhatikan, memelihara. Ini Tuhan udah bilang kok, aku yang akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yakinlah, percayalah. Ya, ini yang akan memberkati kita terus. Kalau bisa dihafal ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan apa? Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga engkau terus merasakan damai sejahtera itu, kasih sukacita itu. Ya, saya sampai di sini, Tuhan memberkati kita semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, atau mau diskusi. Terima kasih, Coach Suhardi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Coach. Saya bacakan yang pertama ya, Coach. Apakah khawatir itu selalu negatif? Bukankah kadang kita bisa jadi pendorong supaya nggak terlena? Misalnya, khawatir telat, maka kita akan berusaha bangun pagi. Khawatir dikomplain pelanggan, lalu kita berusaha sebaik mungkin supaya nggak ada komplain. Bagaimana, Coach? Ya, tadi kan di awal saya udah kasih tahu ya, bahwa itu kan naluri ya, Tuhan berikan semua untuk kita waspada, alarm. Jadi bagus sekali memang. Jadi khawatir itu kan memang Tuhan berikan. Ya nanti kalau yang terlambat ikut boleh dengar rekamannya ya. Jadi itu naluri yang Tuhan berikan kepada sebagai alarm. Karena Rasul Paulus juga berapa kali dia bilang, aku khawatir gini. Tetapi yang kita mau ingatkan malam hari ini, jangan sampai itu menjadi musibah yang merusak hidup kita, yang merusak kesehatan kita, merusak segala-galanya. Jadi cukup itu sebagai alarm, begitu bunyi, ya udah bikin planning seperti tadi. Oh, saya nggak mau terlambat, ya udah bikin pagi hari saya harus bangun jam segini, gini, bikin planning. Sudah selesai, bagus sekali. Ya very good masukannya. Thank you, Tuhan berkati. Thank you, Coach. Pertanyaan selanjutnya, Coach. Ini mungkin sedikit mirip, tapi mungkin Coach bisa kasih pemahamannya lebih dalam lagi. Bagaimana membedakan kekhawatiran yang berasal dari Tuhan atau yang berasal dari diri sendiri, Coach? Kekhawatiran yang sia-sia atau kekhawatiran sebagai hal yang menjaga kita salah langkah? Saya mau sedikit mengingatkan kepada kita ya. Jadi kekhawatiran itu udah di dalam hidup manusia semua.
Ya, jadi bukan bilang kita harus membedakan mana yang dari Tuhan, mana dari manusia. Ya, jadi itu udah ada. Makanya saya tadi pakai naluri yang sudah Tuhan berikan. Ya, jadi ada insting yang sudah Tuhan berikan. Ya, jadi itu ada anugerah di dalam diri kita. Ya, jadi itu udah bagian kita. Kita nggak boleh lagi komplain kepada Tuhan. Ya, itu bukan berkat atau kutuk atau apa, tapi kekhawatiran itu alam, ya insting. Sama tubuh kita ya. Jadi kalau kita dicubit itu sakit, itu memang udah ada dalam tubuh kita, ngerti ya? Ya, jadi udah insting ada dalam tubuh kita. Sama kekhawatiran itu udah ada Tuhan berikan ya di dalam diri kita lewat pertumbuhan dalam keluarga kita. Cuma kadangkala ada yang negatif, ada yang sangat merusak sekali. Ada maksudnya yang sangat merusak itu negatif sekali ya. Ada aram-aram yang masih dalam tatanan. Sama juga dengan ketakutan, ya itu ada dalam diri kita. Sama juga dengan nafsu makan, itu ada dalam diri kita. Ya, emosi, perasaan itu ada. Tapi kalau berlebihan semua itu berbahaya. Nah, sama kekhawatiran. Nah, tadi kembali pertanyaannya, kekhawatiran gini, kalau itu sudah mengganggu hidupmu, itu anunya patokannya. Kalau itu sudah mengganggu hidupmu, mengganggu etos kerjamu, mengganggu kesehatanmu, mengganggu tidurmu, mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, itu udah berlebihan, udah harus waspada. Nah, sebenarnya gampangnya itu begitu muncul langsung buat planning. Bagaimana saya ngatasi ini? Sudah, kemudian doain, serahkan, sudah tinggalkan. Karena kita harus ada dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kalau itu yang muncul, pasti damai sejahtera hilang. Perhatikan ya, kekhawatiran ketika kamu pikirkan, otomatis itu kan mengganti damai sejahtera kasih Tuhan. Nah, otomatis kalau itu terlalu lama, imanmu akan merosot. Karena itu ada hubungannya dengan iman. Ya. Kalau kamu khawatir, berarti kamu tidak terlalu beriman. Kalau kamu sangat yakin percaya, otomatis kekhawatiranmu menurun. Bisa tangkap ya? Itu mungkin saya tambahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Coach, berarti kalau ini ada yang nanya tentang kapan kekhawatiran itu dianggap sangat tidak baik, berarti kalau tadi itu kalau sudah mengganggu kita, mengganggu kesehatan, mengganggu aktivitas kita, itu berarti sudah harusnya kita lebih aware gitu, Coach ya. Betul sekali. Dan sebisa Kemudian mungkin sebelum sampai situ udah ditanganin, Coach, gitu ya. Betul. Apalagi udah mau mengganggu emosi pikiran kita. Karena kalau perasaan emosi kita udah mulai terganggu, pasti kita terganggu dengan keluarga sekeliling, baik sama istri, suami, anak-anak bicara. Karena kamu kan dalam worry, pasti jawabanmu atau apa sikapmu itu berubah semua. Ya, kamu mungkin agak acuh tak acuh, mungkin gampang sekali tersinggung, emosi segala macam. Itu mengganggu sekali. Nah, itu yang berbahaya yang saya bilang. Very good. Terima kasih, Coach. Ini sepertinya ada komentar nih, Coach. Bila kita yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, maka imani juga semua yang terjadi itu sudah seizin Tuhan untuk kebaikan kita juga. Iya, amin, betul. Ada lanjutannya lagi, Coach. Mungkin begitu terjadi, rasa khawatir terasa sangat memberatkan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Dia selalu menopang bagian kita. Dia selalu menopang. Bagian kita adalah mengakui kesalahan kita dan berdoa minta kekuatan untuk menanggung semua kekhawatiran kita. Amin. Amin. Very good. Ya, jadi intinya kalau Anda udah punya keyakinan gitu, itu udah bagus. Jadi itu kekhawatiran tidak akan berlama-lama. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita yakin, berarti kita tidak akan mengizinkan kekhawatiran itu terlalu lama bercokol di dalam pikiran kita. Ngapain dia bercokol? Karena kita tahu nanti toh jadi baik. Toh. Nah, itu membuat keyakinan kita muncul. Itu salah satu firman yang harus kita diingatkan diri. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, otomatis kekhawatirannya waktunya hinggap di kepala kita itu tidak akan lama-lama, cepat pergi. Ya, Tuhan memberkati. Very good diskusinya, masukannya bagus. Iya. Ini nyambung lagi di bawahnya lagi nih, Coach, tadi itu. Jadi kalau tidak, penyakit GERD bisa fatal menghantam kita. Ini yang Betul merusak sekali. kesehatan nih, Coach. Iya. Banyak yang kan kena penyakit GERD itu kan naik ke dada, panas, kemudian merusak. Itu bisa mengganggu sekali. Ya, karena umumnya menurut dokter itu rata-rata dari itu, kekhawatiran cemas yang berlebihan. Itu mengakibatkan asam lambung naik, penyakit MAH. GERD juga terjadi ya. Ini ke arah penyakit ini. GERD. Oke. Coach, ini ada satu pertanyaan. Mungkin bisa disambungkan juga dengan kekhawatiran, Coach. Karena pertanyaannya gini, Coach. Apa pendapat Coach tentang berhutang?
bolehkah kita berhutang? Mungkin karena khawatir keuangan mungkin Coach. Jadi mungkin kalau solusinya adalah berhutang, apakah kita boleh berhutang gitu Coach? Ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya banyak juga kata-kata hutang. Ada yang berhutang sekian, sekian ya. Tapi saya tidak terlalu bahas mendalam. Tapi artinya gini, berutang itu dalam dunia sekarang itu adalah hal-hal yang wajar-wajar saja sepanjang ya itu sesuai dengan kemampuan-kemampuan Anda. Jadi harus diukur juga kemampuan-kemampuan kita berutang. Bukan berutang untuk tidak dibayar, karena utang tetap harus dibayar ya. Seperti apa itu bendahara yang tidak jujur, ada yang berutang sekian-sekian. Berarti itu ada juga perdagangan di masa Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus dia kemudian dia panggil apa ini dia utangnya berapa dia ganti-ganti karena dia mau dipecat atau apa ya. Banyak lagi ya diberi talenta, diberi anu dulu. Jadi gini, berutang itu boleh-boleh aja sepanjang kita bisa mengelolanya dengan baik dan kita tahu kemampuan kita semua. Perluasan-perluasan bisnis ya. Jadi semua itu ada hikmatnya di balik itu. Yang penting ini, sikap hati. Perhatikan ya. Sikap hati Anda itu tidak ada neko-neko di dalamnya ya bahwa berutang ini untuk gini, tapi itu adalah beban. Perhatikan ya, utang itu adalah beban. Jadi ini kita harus ada dalam prinsip kita, utang itu adalah beban dan itu tanggung jawab. Dan itu kita juga terikat. Ingat, orang yang memiutangi, Alkitab juga ada ngomong, kita terikat kepada orang yang memiutangi kita. Karena kita minimal ada tanggung jawab, kita berutang budi atau segala macam ya. Jadi itu penting sekali, taruh dalam hati Anda, bahwa ketika itu memang sangat-sangat dibutuhkan, dan itu bisa Anda kembalikan nantinya dengan kemampuan yang ada. Jadi itu diperhitungkan dengan baik dan juga berdoa. Ya, itu intinya berdoa. Karena semua bisnis sekarang mana ada yang tidak berutang. Semua pasti ada utangnya, tapi itu diputar. Tapi dia tahu kan keseimbangannya sesuai semua. Itu nggak masalah sih buat saya. Yang penting sikap hatimu ya. Itu yang penting. Tuhan memberkati. Ini ada tambahan komentar dari yang bertanya tadi, Coach. Karena kekhawatiran ada temponya, Coach. Kalau jatuh tempo membuat khawatir. Betul sekali. Semua pasti gitu. Jadi yang berutang, apalagi kena COVID baru-baru ini, pasti yang kena itu banyak sekali. Karena kita tahu teman-teman saya kan banyak di bank juga ngomong, ya banyak yang macet-macet segala macam. Tetapi anyway, kalau itu kejadiannya di luar kemampuan kita, ya kita scheduling aja dengan baik dan bicarakan dengan baik. Karena Anda khawatirkan itu gini. Jadi ketika Anda merasa, nanti bulan ini gimana? Anda khawatirkan, berarti waktu Anda habis di sana. Kenapa tidak pakai waktu itu mencari cara-cara yang terbaik lagi? Mungkin tambah bisnis apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa kita efisienkan, apa yang kita bisa kira-kira cut down dulu. Nah, begitu khawatir, bingung nanti, nggak bisa berpikir. Nah, kalau kita bisa tenang, oke, tahu. Kayaknya agak berat ini bulan saya bayar ya, kelihatannya menurun sekali. Kalau gitu apa yang saya bisa cut? Saya cut dulu. Apa yang saya kurangi, bisa kurangi. Kemudian saya akan berbicara sebelumnya kepada orang yang meminjami. Sorry, kondisinya begini-begini, bisa di rescheduling sedikit. Ya, kalaupun Anda nggak mampu, ya saya tambah sumpama apa, jaminannya apa. Anda perlu dikhawatirin. Kok dikhawatirin habis waktumu, nggak ada gunanya kan. Potensimu nggak keluar semua, emosi. Nanti malah pelanggan-pelangganmu lari karena kamu moodnya tidak enak ya. Orang mau beli jadi nggak jadi beli. Orang mau join sama kamu nggak jadi lagi. Malah hilang rezeki-rezeki yang diberikan semua. Nah itu yang penting kadang-kala. Ketika kita dalam kekhawatiran berlebihan, kita hilang kontrol. Bahkan kita nggak bilang. Maka malah itu bikin khawatir, makin khawatir, makin khawatir, makin khawatir lagi. Tetapi kalau kita udah tahu, kita setting semua, kita diam tenang, kita berdoa, kemudian kita lihat apa yang kita bisa cut down, apa yang kita bisa efisienkan, apa yang kita bisa mungkin hemat, ya, apa yang kita perlu ini, jangan terlalu ini, kurangi itu. Kemudian kita coba ngomong sama orangnya sebelumnya, bahwa saya punya integritas, saya siap membayar, cuma kondisi begini, bisa nggak dianukan sedikit, diringankan sedikit atau gimana? It's okay, saya pikir. Semua kan bisa dibicarakan dalam anugerah hikmat Tuhan. Yang penting kembali, sikap hati Anda tidak ada memanfaatkan kesempatan atau neko-neko. Ya itu mungkin dari saya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan apabila masih ada pertanyaan. Tapi memang benar loh Coach, kalau terlalu banyak khawatir malah justru nggak bisa mikir, malah nggak bisa buat apa-apa tuh Coach. Iya, betul. Karena kadang-kadang yang sama, misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, terus kita kepikiran sesuatu, kita khawatirin ini, kita khawatirin yang itu, malah semua pekerjaan jadi nggak selesai, Coach. Karena yang ini nggak beres, yang itu nggak beres, itu malah makin kacau.
Iya betul, jadi mesti harus lebih fokus satu persatu diselesaikan gitu ya Coach ya? Ya, teman saya mau tambahkan, dan itu iblis memang menginginkan cara begitu. Kamu makin kalu, makin kacau, kamu akhirnya jatuh, kamu rusak. Akhirnya kamu ambil jalan pintas, akhirnya kamu punya nama rusak, dan kamu terhilang, terjauh dari Tuhan. Dan kamu menyesali seumur hidup. Itu yang iblis memang mau pakai, merusak kita. Nah, malam hari ini kita diskusi ini supaya kita tahu bahwa itu sebenarnya tidak ada gunanya kalau kita buang energi waktu di sana. Untuk apa? Begitu ada muncul, kita planning semua dengan baik. Kita tulis apa yang kita khawatirkan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, kemudian kita planning gimana cara jalan keluarnya. Tuh dipikirin terus, habiskan waktu, energi Anda, emosi Anda, kesehatan Anda, keluarga Anda, semua terdiskon, kacau. Itu mungkin tambahan dari saya ya. Iya, terima kasih Coach. Ini ada pertanyaan lagi Coach. Apakah pengetahuan bisa membuat kita lebih baik dalam menghadapi kekhawatiran Coach? Pengetahuan tentu pasti lebih baik, tapi yang penting pengetahuan, profesor juga banyak yang khawatir, ada juga dokter yang bunuh diri mati karena kekhawatiran. Jadi tentu saya nggak bilang pengetahuan tidak baik-baik, tetapi masalah tetap pikiran perasaanmu. Pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan, tetapi perilaku kita itu yang menentukan. Jadi semua pengetahuan yang kita dapat itu kita bisa aplikasikan nggak dalam hidup kita. Kalau sekedar pengetahuan di otak saja tidak kita lakukan, itu nggak ada gunanya semua buat saya. Buat saya loh ya. Tapi jadi pengetahuan itu bagaimana kita betul-betul terapkan dalam hidup kita. Seperti malam hari ini. Kalau ini sekedar pengetahuan, oh ternyata gitu. Ternyata kemudian kita melakukan mulai besok ada khawatir, kita biarkan lagi. Aduh gimana ini, aduh Tuhan, aduh gimana, aduh bisa begini, aduh ini, aduh itu. Terus aduh-aduh, ya berarti malam hari ini kita gagal. Sekedar pengetahuan lagi. Tapi begitu besok kita ketemu masalah, oh iya kemarin saya udah dengar. Oke kalau gitu, sekarang saya lihat apa persoalannya sih yang membuat saya khawatir, saya tulis semua, saya doakan, terus saya percaya Tuhan cari jalan keluar. Nah kemarin kan udah diingatkan, ngapain saya pikirin ini terus, nanti kan mengganggu saya. Ya kalau gitu saya mikirin yang bagus dulu, jalan keluarnya gimana, apa yang harus saya lakukan. Tuhan tolong, mulai tenang, berdoa, baca firman, ya tenangkan, buat planning dengan baik, jalan keluarnya, coba cari ini, cari itu, bekerja terus, bekerja gitu loh. Nah, kalau kita udah bisa begitu, berarti malam hari ini kita mencapai apa yang kita mau diskusikan. Tapi sekedar pengetahuan, ketika ada masalah, ya balik lagi seperti dulu, nggak bisa makan, tendang sana, tendang sini, mukul meja, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, jalan sana, jalan sini, ya itu nggak ada gunanya kita diskusi malam hari ini. Tapi kalau kita bisa ambil hikmatnya, kita bisa praktekkan langsung itu, walaupun sedikit demi sedikit, ya. Itu yang saya rindukan malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach. Dan kita juga harus aware ya Coach ya berarti ya. Betul. Karena nggak ada yang kebal. Mungkin saat ini dengan hal yang misalnya kita oke aja gitu, tapi next belum tentu. Jadi kita harus selalu waspada gitu Coach ya. Ya, berlatih waspada dan berlatih ingatkan diri terus bahwa nggak ada gunanya saya ada dalam kekhawatiran yang terlalu menyita waktu saya ya. Menyita perhatian, kesehatan, perasaan, pikiran, emosi. Terima kasih, Coach. Bapak Ibu silakan apabila ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu boleh langsung di-unmute. Pak Petrus, silakan. Selamat malam, Sesmelda sama Pastor Suwardi. Mau saya tanyakan hubungan khawatir dengan endokrin yang membawa kepada fatal stroke. Apakah mengenal usia di situ? Tidak mengenal usia, Pak. Kalau saya mau katakan, itu tidak mengenal usia sekarang ini. Semua bisa kena, Pak. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Bagus sekali Pak Petrus Resi ini ya. Jadi hati-hati kita semua bisa kena itu. Ya, bahkan banyak yang muda-muda itu fatal stroke-nya parah juga. Ada yang sampai bunuh diri atau apa ya. Commit suicide segala macam, kasihan. Very good. Ya, ada lagi silakan. Termasuk sakit penyakit. Endokrinnya itu memang terkuras betul ya? Endokrin. Endokrinnya terkuras, Pak. Karena hormon-hormon di dalam diri kita itu terkuras habis. Dan itu makin merusak, Pak. Termasuk orang kalau kena sakit penyakit pun, kan Tuhan bilang, ya hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Nah kalau kamu khawatirkan terus, wah aku kena sakit ini, itu makin merusak semua. Kalau udah sakit ya udah tahu, sudah.
Ya memang itu udah dalam tubuh kita, sudah gimana caranya ngobati atau apa. Ya kalau memang nggak bisa ya kita lewat doa atau apa, segala macam cara kita minta dari Tuhan. Tapi kalau kita pikirin penyakitnya, aduh gimana ya nanti saya masih gini, nanti nggak bisa gini, gimana iniku, nanti anakku gimana, istriku, suamiku gimana, orang tuaku ini. Dipikirin semua, ya makin rusak, makin cepat penyakit itu menjalar kemana-mana semua. Ya udah dihadapi aja dengan tenang, santai. Memang ngomong gampang, saya tahu. Tetapi ini harus kita lakukan, praktek terus praktek. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu keuangan, baik itu kesehatan, baik itu hubungan keluarga, baik hubungan bisnis, apapun. Jangan terlalu dipikirin, karena itu hanya merusak, membuat kita punya, seperti tadi, hormon-hormon dalam tubuh itu kacau balau semua. Sel-sel tubuh kita itu kacau semua. Pola pikir kita juga rusak semua. Potensi juga tidak bisa kita create. Dan Tuhan juga tidak bisa bekerja dalam, karena kita tahan semua dengan kekhawatiran. Ingat ya, hubungan kita dengan Tuhan itu hanya dengan iman. Perhatikan ini. Nah, kalau kita pikirin itu tertahan semua. Tuhan mau menolong kita dengan kasih karunia-Nya, apa kita tutup semua dengan mengeluh, berkeluh kesah, nyalain ini, nyalain itu, ini nggak benar, itu nggak itu, menyalain diri sendiri, nyalain itu, apa kacau semua. Ya, jadi ini hati-hati sekali. Yang saya biasa konseling banyak sekali ini. Saya bilang tenang. Memang nggak gampang tenang. Dia bilang, ya Bapak ngomong tenang, aku nggak bisa tenang. Ya betul, karena pikiranmu rasamu penuh dengan itu. Memang nggak gampang, saya tahu. Kadang-kala memang perlu obat dulu, obat penenang. Kadang-kala kalau ketemu dokter, kasih obat penenang dulu, Pak, biar tenang dulu. Ya, tapi kalau kita yang udah sadar, ya maksudnya gini, kita yang baru mau masuk ke arah sana, kita harus hati-hati. Jangan sampai kalau kita udah kena penyakit itu, udah sulit lepas, berat sekali. Ya, Tuhan memberkati ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Petrus untuk pertanyaannya, dan juga untuk teman-teman semua yang udah berespon di kolom chat, Bapak Ibu ya. Terima kasih, ada Bu Eni juga yang saya thank you telah menuntun kita semua untuk menemukan dan kenal lebih dalam kekhawatiran dalam diri dan terhadap apa saja untuk diselesaikan bersama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Iya, nggak terasa sudah jam 9 lewat nih, Coach. Jadi kita akan akhiri acara kita di malam hari ini. Bapak Ibu, apabila memerlukan pelayanan konseling dan doa, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor handphone yang ada di kolom chat. Bapak Ibu, itu adalah nomor handphone Coach Suwardi. Jadi akan langsung ditangani oleh Coach Suwardi, akan dilayani. Dan kami sangat terbuka Bapak Ibu dengan saran yang membangun ya. Jadi kalau ada saran atau masukan-masukan untuk kami lebih baik lagi untuk Meaningful Life ke depannya, boleh menghubungi saya ataupun Coach Yu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, boleh klik link yang ada di kolom chat. Bapak Ibu akan tergabung di grup WA. Jadi grup WA-nya satu arah, itu hanya untuk menginformasikan acara Meaningful Life dan juga membagikan rekaman, karena acara ini direkam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan rekamannya di dalam kolom di grup WA. Dan kita akhiri, Coach. Boleh dikasih kesimpulan dan boleh doa untuk kami semua, Coach. Terima kasih, Coach. Baik, kita sama-sama mengucap syukur ya. Malam hari ini diskusi kita cukup baik, ya cukup banyak. Saya percaya kita semua sudah beroleh satu hikmah anugerah. Tinggal bagaimana kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi bahwa kekhawatiran itu memang ada di dalam diri kita, itu wajar, lumrah aja semua. Tetapi jangan dibiarkan terlalu lama sampai mengganggu, merusak hidup kita. Itu penting sekali. Karena itu akan mengganggu juga hubungan keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu mungkin yang saya selalu mau ingatkan kepada kita. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun, membimbing diskusi, dan juga pemaparan-pemaparan mengenai kekhawatiran ini. Yang sering begitu mengganggu, yang tanpa kami sadari bisa merusak hubungan kami dengan sesama, dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami terus lewat apa yang telah kami dengar malam hari ini. Roh Kudus, Engkau meteraikan dalam hidup kami dan bimbing kami boleh betul-betul melakoninya dengan baik, sehingga kekhawatiran tidak lagi mencengkram hidup kami, tidak lagi mengganggu kehidupan kami, tetapi itu sebagai warning aja, kewaspadaan supaya kami hati-hati. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang telah hadir, telah mendengar maupun nanti akan mendengar rekamannya, baik rekaman suara maupun melalui YouTube. Tuhan pimpin semuanya dalam kasih karunia-Mu dan berkati setiap kami yang telah mendengarnya. Biarlah damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita
sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami, memberkati istirahat kami, dan juga memberkati kegiatan kami ketika kami bangun pagi esok hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.